salam kebaikan, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Melia Handayani dengan NIM 22010103. Di sini saya merupakan mahasiswa bimbingan dan konseling IKIP Siliwangi. Nah, kebetulan di sini saya merupakan mahasiswa dari kelas A2 2022. Video ini merupakan pemenuhan tugas ujian tengah semester mata kuliah Asesmen Individu Teknik Non-Tes dengan dosen pengampu Bapak Reza Pahlevi MPD beserta Ibu Lisdawati MHum. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan 3 pokok judul yang akan dibahas, yaitu tentang angket, observasi, dan juga wawancara. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang angket. Angket ini merupakan sebuah instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan informasi berupa pertanyaan-pertanyaan maupun pernyataan yang diberikan kepada responden atau peserta didik, ya. Di mana data ini merupakan data yang dapat membantu seorang konselor atau guru BK dalam memberikan layanan informasi dan juga pengambilan sebuah keputusan atau asesmen. Nah, manfaat dari angket ini nih diantaranya adalah untuk mengumpulkan informasi seperti tadi yang telah dikatakan. Selanjutnya untuk menjamin validasi yang didapat dari metode lain. Yang kedua, untuk mengevaluasi program bimbingan konseling yang sudah terlaksana, dan yang terakhir sebagai bahan sampling pendapat dari peserta didik. Nah, di sini ada beberapa jenis angket nih. Yang pertama ada angket terbuka. Angket terbuka ini biasanya menyajikan pertanyaan-pertanyaan yang dapat memancing jawaban terbuka, yang memberikan kebebasan kepada peserta didik atau responden untuk menjawab dan memberikan pendapat sesuai dengan keinginannya. Nih, contohnya seperti apa yang kamu ketahui tentang perkuliahan. Jadi, responden akan menyebutkan berbagai alasan tentang apa yang dia ketahui tentang perkuliahan. Yang kedua, angket tertutup. Nah, angket tertutup ini merupakan sebuah kebalikan dari angket terbuka, yang mana tadi angket terbuka pertanyaan-pertanyaan terbuka. Nah, karena ini namanya juga angket tertutup, jadi tentu saja pertanyaan-pertanyaan yang disajikan merupakan pertanyaan tertutup, yang mana angket tertutup ini tidak memberikan kebebasan kepada responden atau peserta didik dan hanya membatasi responden untuk menjawab dan memberikan pendapat sesuai dengan keinginannya. Nah, biasanya di angket tertutup ini hanya membutuhkan jawaban ya atau tidak. Contohnya nih, seperti apakah kamu ingin melanjutkan kuliah? Ya atau tidak? Seperti itu. Nah, yang ketiga ada angket semi terbuka. Angket semi terbuka ini merupakan gabungan antara angket terbuka dan angket tertutup. Angket semi terbuka ini itu memiliki kombinasi pertanyaan antara pertanyaan terbuka dan juga pertanyaan tertutup. Nih, baik saya beri contoh lagi ya. Contohnya seperti, apakah kamu minat berkuliah? Ya atau tidak? Dan berikan alasannya, seperti itu. Yang kedua ada wawancara. Wawancara ini merupakan sebuah metode komunikasi dan interaksi antara dua orang atau lebih. Nah, biasanya teknik wawancara ini digunakan untuk mengumpulkan informasi dengan pandangan-pandangan secara jelas, karena secara langsung atau secara verbal seperti itu. Nah, wawancara ini juga memiliki sebuah tujuan, yaitu untuk mengumpulkan informasi secara lengkap dan akurat. Seorang wawancara yang baik akan membuat pertanyaan-pertanyaan yang tentunya yang menarik ya sebelum wawancara dimulai. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang biasanya disampaikan dalam wawancara merupakan pertanyaan terbuka.
Wawancara ini biasanya sangat relevan dilakukan apalagi dalam bimbingan konseling karena teknik wawancara ini merupakan teknik yang mungkin bisa dikatakan paling bisa berhasil gitu dalam teknik bimbingan dan konseling karena dengan wawancara informasi didapatkan akan secara jelas karena dilihat dari gestur tubuhnya dan juga bagaimana cara dia mengucapkan kata-katanya. Nah, wawancara ini ternyata memiliki kelebihan dan kekurangan nih. Kelebihan wawancara yang pertama, mampu menggali informasi yang lebih tepat dan mendalam, sehingga dapat menghasilkan data yang berkualitas. Yang kedua, peneliti dapat mengembangkan pertanyaan-pertanyaan lagi selain yang ada di teks. Jadi dengan secara langsung bisa secara refleks gitu ya untuk mengembangkan pertanyaannya. Selanjutnya, wawancara ini tidak terbatas waktu dan juga tempat. Wawancara dapat dilakukan di mana saja. Nah, ada kekurangannya nih. Yang pertama, wawancara ini membutuhkan waktu dan energi yang banyak. Karena wawancara ini secara langsung ya, jadi waktunya juga harus ditentukan. Dan kita juga mungkin harus memiliki stamina yang bagus dalam wawancara agar proses wawancara berjalan dengan baik. Nah, dalam wawancara ini, persepsi dari seorang peneliti ditentukan dengan gesturnya responden. Jadi kadang-kadang salah atau kadang-kadang benar. Gimana persepsi dari seorang peneliti? Yang ketiga nih, yang terakhir, ada observasi. Nah, observasi ini merupakan suatu teknik asesmen non-test yang merupakan proses pengumpulan data melalui pengamatan dengan menggunakan alat panca indera, yaitu mata dan sebagainya. Nah, observasi ini biasanya dilakukan secara langsung nih. Untuk itu biasanya observasi ini tidak membutuhkan biaya yang besar. Bahkan observasi ini biasanya banyak yang gratis gitu. Nah, dalam bimbingan konseling, observasi ini bertujuan untuk menghimpun data dan informasi mengenai perilaku siswa, proses bimbingan, interaksi siswa, dan juga keberhasilan suatu program. Tadi saya sudah menjelaskan tentang angket, observasi, dan juga wawancara. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan dan juga kekurangan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.